Saat itu pukul 2.00 pagi. Rumah benar-benar sunyi. Satu-satunya suara yang bisa Anda dengar adalah detak jam atau dengungan kulkas. Anda sangat lelah. Tubuh Anda terasa berat. Mata Anda terasa perih. Dan Anda memohon untuk bisa tidur. Tapi otak Anda justru terjaga sepenuhnya. Seolah sedang berlari maraton, memutar ulang percakapan dari 10 tahun lalu, mengkhawatirkan hari esok, atau sekadar menolak untuk berhenti. Apakah ini terdengar akrab bagi Anda? Jika Anda menganggukkan kepala, saya ingin Anda tahu sesuatu yang penting, Anda tidak rusak dan Anda tidak sendirian. Insomnia, terutama seiring bertambahnya usia, adalah salah satu keluhan paling umum yang saya dengar. Banyak orang berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, kita hanya membutuhkan lebih sedikit tidur. Itu adalah mitos. Anda membutuhkan istirahat yang sama banyaknya sekarang, seperti saat Anda berusia 40 komaan. Masalahnya bukan karena Anda membutuhkan lebih sedikit tidur. Masalahnya adalah scalar tidur Anda menjadi sedikit berkarat. Zat kimia yang memberitahu otak Anda untuk mati, seperti melatonin, tidak sekuat dulu. Dan zat kimia yang membuat Anda tetap waspada, seperti kortisol, tetap aktif terlalu lama. Tapi inilah kabar baiknya. Anda bisa melatih kembali scalar itu. Anda tidak memerlukan obat tidur dosis tinggi yang membuat Anda merasa pusing dan tidak stabil keesokan paginya. Anda tidak memerlukan gawe mahal. Anda hanya perlu berbicara dalam bahasa sistem saraf Anda. Hari ini, saya akan mengajari Anda 5 teknik ampuh yang didukung sains untuk mengelabui tubuh Anda agar tertidur. Ini bukan sekadar tips. Ini adalah pemicu fisiologis. Kita akan menurunkan detak jantung Anda. Kita akan membuat otak Anda yang sibuk menjadi bosan, dan kita akan melelehkan ketegangan dari otot-otot Anda secara fisik. Teknik nomor 1 adalah trik pernapasan yang digunakan oleh para dokter. Teknik nomor 3 adalah permainan mental yang menghentikan pikiran yang berkecamuk secara instan. Dan teknik nomor 5, ini adalah metode yang digunakan oleh militer untuk membantu tentara tidur di parit-parit. Jadi, saya jamin ini bisa membantu Anda tidur di tempat tidur Anda yang nyaman. Jadi, matikan lampu, buat diri Anda nyaman, dan mari kita rebut kembali malam Anda. Teknik pertama, napas 4,7,8, penenang alami. Mari kita mulai dengan alat paling ampuh yang Anda miliki. Ini gratis. Selalu bersama Anda, dan bekerja dalam waktu kurang dari 60 detik. Itu adalah napas Anda. Sekarang, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya tahu cara bernapas, saya sudah melakukannya selama 70 tahun. Tapi ini berbeda. Ini adalah ritme spesifik yang disebut metode 4,7,8. Inilah mengapa ini berhasil. Ketika Anda tidak bisa tidur, sistem saraf Anda biasanya terjebak dalam mode lawan atau lari fight or flight. Jantung Anda berdetak sedikit terlalu cepat dan pikiran Anda waspada. Anda tidak bisa memaksa diri untuk tidur dengan tekad. Tapi Anda bisa memaksa sistem saraf Anda untuk beralih gigi dengan mengubah cara Anda bernapas. Dengan membuat hembusan napas Anda lebih lama dari tarikan napas, Anda secara fisik menekan sakela di otak Anda yang mengatakan, kita aman, kita bisa rileks. Inilah cara melakukannya. Anda bisa melakukan ini sambil duduk atau berbaring di tempat tidur. Pertama, letakkan ujung lidah Anda dan tempelkan pada lengkungan jaringan tepat di belakang gigi depan atas Anda. Pertahankan di sana sepanjang waktu. Sekarang, ikuti pola ini. Hembuskan napas sepenuhnya melalui mulut, buat suara wus, tutup mulut Anda, dan tarik napas dengan tenang melalui hidung hingga hitungan keempat. Tahan napas Anda selama hitungan 7. Hembuskan napas sepenuhnya melalui mulut, buat suara wuses hingga hitungan 8. Mari kita coba satu putaran bersama sekarang. Buat diri Anda nyaman. Siap? Tutup mulut Anda. Tarik napas melalui hidung. 2, 3, 4. Sekarang tahan. Terus tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang hembuskan keluar dari mulut Anda dengan kuat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita lakukan lagi. Tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan dada Anda mengembang. Tahan selama 7 hitungan. Biarkan oksigen mengisi darah Anda. Hembuskan melalui mulut selama 8 hitungan. Dorong keluar semua udara basi itu. Sekali lagi, tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan. Rilekskan bahu Anda saat menahan napas. Hembuskan 8 hitungan.
Biarkan tubuh Anda tenggelam ke dalam kasur. Ketika Anda melakukan ini di tempat tidur, saya ingin Anda melakukan 4 siklus napas ini. Pada saat Anda mencapai hembusan napas keempat, Anda akan menyadari detak jantung Anda telah melambat. Ini berfungsi seperti penenang alami untuk sistem saraf Anda. Jika Anda terbangun di tengah malam, jangan lihat jam. Langsung saja lakukan pernapasan ini. Kita masih punya 4 teknik lagi, termasuk metode militer, yang benar-benar menarik. Tapi sebelum kita sampai di sana, saya punya permintaan singkat. Jika Anda menikmati video ini, dan jika Anda siap untuk akhirnya mendapatkan istirahat yang layak Anda dapatkan, silakan klik tombol subscribe dan berikan jempol ke atas untuk video ini. Dengan berlangganan, Anda bergabung dengan komunitas orang-orang seperti Anda yang mengambil kendali atas kesehatan mereka. Ini membantu saya membuat lebih banyak panduan seperti ini. Terima kasih banyak dan selamat datang di Keluarga Sehat, itu menyenangkan. Sekarang mari kita beralih ke teknik kedua. Teknik kedua, relaksasi otot progresif, melelehkan tubuh. Teknik nomor 2 adalah untuk siapa saja yang merasa gelisah secara fisik. Anda tahu perasaan itu? Anda tidak bisa mendapatkan posisi yang nyaman. Bantal terasa terlalu panas. Selimut terasa terlalu berat. Kaki Anda terasa ingin bergerak-gerak. Ini terjadi karena bahkan ketika kita berbaring, kita sering kali secara tidak sadar menahan ketegangan di otot-otot kita. Anda mungkin mengatupkan rahang atau mengangkat bahu tanpa menyadarinya. Relaksasi otot progresif atau PMR, Progressive Muscle Relaxation, memaksa ketegangan itu untuk pergi. Konsepnya sederhana. Anda tidak bisa merilekskan otot yang tidak Anda sadari sedang tegang. Jadi, kita akan dengan sengaja menciptakan ketegangan dan kemudian melepaskannya. Kita akan meremas dan kemudian melepaskannya. Mari kita simulasikan ini. Bayangkan Anda sedang berbaring di tempat tidur dengan punggung menempel. Mulailah dengan kaki Anda. Saya ingin Anda menekuk jari-jari kaki Anda ke bawah dengan kuat. Remas, kencangkan betis Anda, tahan. Benar-benar rasakan ketegangan itu. Dan sekarang lepaskan. Biarkan kaki Anda terkulai. Rasakan darah mengalir kembali ke jari-jari kaki Anda. Rasakan betapa beratnya kaki Anda sekarang. Sekarang pindah ke paha Anda. Kencangkan otot paha Anda. Tekan lutut Anda bersama-sama. Kencangkan bokong Anda. Tahan. 3, 2, 1 dan lepaskan. Biarkan kaki Anda tenggelam ke dalam kasur. Kaki Anda seharusnya terasa seperti beban mati yang tenggelam ke dalam busa. Pindah ke tangan Anda. Buat kepalan tangan. Kencangkan lengan bawah Anda. Remas dengan kuat seolah Anda sedang menggenggam sesuatu. Tahan dan lepaskan. Buka jari-jari Anda. Gerakkan perlahan. Rasakan kehangatan di telapak tangan Anda. Sekarang bahu Anda. Disinilah kita menyimpan stres paling banyak. Tarik bahu Anda ke atas menuju telinga Anda. Angkat tinggi-tinggi. Kencangkan leher Anda. Tahan dan jatuhkan. Biarkan bahu Anda jatuh menjauh dari telinga. Rasakan ruang antara leher Anda dan bantal. Terakhir, wajah Anda. Kita menyimpan begitu banyak ketegangan di sini. Pejamkan mata Anda kuat-kuat. Kerutkan hidung Anda. Katupkan rahang Anda. Buat wajah lucu. Tahan dan lepaskan. Biarkan rahang Anda menggantung longgar. Biarkan lidah Anda beristirahat di dasar mulut Anda. Ratakan dahi Anda. Lakukan pemindaian ini dari ujung kaki ke kepala. Pada saat Anda mencapai wajah Anda, tubuh Anda akan terasa berat, hangat, dan longgar. Secara fisik, tidak mungkin untuk tetap stres ketika otot-otot Anda serileks ini. Teknik ketiga, pengacakan kognitif, mengacak otak. Sekarang, mari kita atasi musuh terbesar tidur, yaitu pikiran yang berkecamuk. Anda berbaring dan tiba-tiba otak Anda memulai album lagu-lagu terpopuler dari kekhawatiran Anda. Apakah saya sudah membayar tagihan listrik? Bagaimana jika nyeri pinggul saya memburuk? Mengapa nada bicara anak perempuan saya terdengar singkat di telepon? Anda tidak bisa begitu saja menyuruh otak Anda berhenti berpikir. Itu tidak pernah berhasil. Ini seperti memberitahu seseorang, jangan pikirkan gajah berwarna merah muda. Anda pasti langsung memikirkan gajah berwarna merah muda. Sebaliknya, Anda perlu mengalihkan perhatian otak Anda dengan sesuatu yang membosankan dan tidak masuk akal. Teknik ini disebut pengacakan, cognitive shuffling. Ini ditemukan oleh seorang profesor universitas untuk mengacak pikiran Anda. Begini cara melakukannya. Anda akan memilih sebuah kata sederhana.
Katakanlah kata itu adalah tidur. Sekarang, untuk setiap huruf dalam kata itu, Anda harus memikirkan kata-kata baru yang dimulai dengan huruf itu dan memvisualisasikannya selama beberapa detik. Mari kita mulai dengan T. Bayangkan seekor tikus. Lihat tikus itu memakan keju. Bayangkan sebuah topi fedora berwarna coklat. Bayangkan tangan yang sedang melambai. Ketika Anda kehabisan kata-kata T, pindah ke I. Ikan mas koki di akuarium. Seorang ibu yang sedang tersenyum. Ikat, seutas tali yang diikat. Lalu D, dinding, dapur, dasi. Mengapa ini berhasil? Ini berhasil karena pusat logika otak Anda, bagian yang khawatir dan merencanakan, tidak dapat fokus pada gambar-gambar acak ini. Anda membingungkan otak Anda mensimulasikan pikiran acak dan terfragmentasi yang kita miliki tepat sebelum kita bermimpi. Anda pada dasarnya menipu otak Anda untuk berpikir, oh, kita sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal sekarang. Kita pasti akan tertidur. Jika Anda terbangun jam 3 pagi dengan kekhawatiran, mulailah mengeja sebuah kata. Coba taman. T-A-M. Saya jamin Anda tidak akan sampai ke akhir kata sebelum Anda tertidur. Teknik keempat, tempat pembuangan kekhawatiran. Membersihkan RAM. Teknik nomor 4 adalah tindakan pencegahan. Ini adalah sesuatu yang Anda lakukan sekitar 30 menit sebelum Anda masuk ke tempat tidur. Para ahli komputer berbicara tentang RAM atau Random Access Memory. Ketika sebuah komputer memiliki terlalu banyak jendela yang terbuka, ia melambat dan menjadi panas. Otak Anda juga sama. Jika Anda tidur dengan semua tab Anda terbuka, otak Anda mencoba untuk tetap mengaktifkannya sepanjang malam agar Anda tidak melupakannya. Anda perlu menutup tab tersebut. Anda membutuhkan tempat pembuangan kekhawatiran. Inilah yang Anda lakukan. Siapkan buku catatan sederhana dan pena di meja samping tempat tidur Anda atau di dekat kursi favorit Anda. Di malam hari, duduklah dan tuliskan semua yang ada di pikiran Anda. Tapi, dan ini kuncinya, Anda harus menuliskannya dalam 2 kolom. Kolom 1, apa yang saya khawatirkan. Kolom 2, langkah selanjutnya. Contohnya, kekhawatiran. Saya perlu membuat janji dengan dokter gigi. Langkah selanjutnya, telepon Dr. Agus Setiawan jam 9 pagi besok. Kekhawatiran. Saya khawatir tentang kebocoran di atap. Langkah selanjutnya, tanya Pak Budi tetangga sebelah untuk rekomendasi tukang atap pada hari Selasa. Begitu Anda menuliskan langkah selanjutnya, Anda memberi izin pada otak Anda untuk melepaskan kekhawatiran itu. Anda memberitahu alam bawah sadar Anda. Ini sudah dicatat. Kita punya rencana. Kita tidak perlu menyimpan informasi ini saat kita tidur. Kedengarannya sederhana, tetapi tindakan fisik menulis memindahkan beban dari pikiran Anda ke kertas. Tutup buku catatan itu, letakkan pena, dan katakan pada diri sendiri kantor sudah tutup untuk malam ini. Teknik 5. Metode militer. Terakhir, kita punya metode militer. Teknik ini dipopulerkan oleh Sekolah Pra-Penerbangan Angkatan Laut AS untuk membantu pilot tertidur dalam 2 menit atau kurang, bahkan dengan suara bising dan stres tinggi. Jika ini berhasil untuk seorang pilot yang duduk di kokpit, ini akan berhasil untuk Anda. Metode ini menggabungkan relaksasi otot dengan visualisasi mental tertentu. Ini membutuhkan latihan. Mungkin butuh beberapa minggu untuk menguasainya, tetapi begitu Anda bisa, ini seperti memiliki kekuatan super. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, rilekskan wajah. Kita sudah membahas ini sebelumnya, tetapi metode militer berfokus secara intens pada wajah. Tutup mata Anda. Bernapaslah perlahan. Rilekskan seluruh wajah Anda, termasuk otot-otot di dalam mulut Anda. Rilekskan lidah Anda. Kendorkan rahang Anda. Lepaskan ketegangan di sekitar mata Anda. Ketika wajah Anda kendur, itu mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk rileks. Langkah kedua, jatuhkan bahu. Jatuhkan bahu Anda serendah mungkin. Bayangkan bahu Anda meleleh ke dalam kasur. Biarkan tangan Anda jatuh di samping tubuh, telapak tangan terbuka. Langkah ketiga, hembusan napas. Hembuskan napas, rilekskan dada Anda, kemudian rilekskan kaki Anda mulai dari paha dan terus ke bawah hingga ke kaki. Langkah keempat, pembersihan mental.
Ini adalah bagian yang paling penting. Anda perlu menjernihkan pikiran Anda selama 10 detik. Anda tidak boleh memikirkan cucu Anda, kesehatan Anda, atau tagihan Anda. Metode ini menyarankan untuk menahan salah satu dari dua gambar statis ini di benak Anda. Gambar A, Anda berbaring di sebuah sampan di danau yang tenang dengan langit biru di atas Anda. Fokus pada langit biru. Gambar B, Anda berbaring di tempat tidur gantung beludru hitam di dalam ruangan yang gelap gulita. Fokus pada kegelapan. Jika pikiran Anda melayang ke sebuah kekhawatiran, metode militer punya solusinya. Anda cukup mengulangi kata-kata, jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir berulang-ulang selama 10 detik. Kedengarannya konyol, tetapi mengulangi, jangan berpikir menghalangi pikiran lain untuk masuk. Ini menciptakan sebuah dinding. Setelah Anda memblokir pikiran dan merilekskan tubuh, tidur biasanya akan datang dalam beberapa menit. Bonus, aturan emas suhu. Sebelum kita menutup, saya punya satu tips bonus yang berfungsi sebagai pengalih kekuatan untuk semua teknik ini. Ini tentang suhu. Banyak lansia menjaga kamar tidur mereka terlalu hangat karena sirkulasi darah menurun seiring bertambahnya usia dan kita merasa lebih dingin. Saya mengerti itu, tetapi untuk bisa tertidur, suhu inti tubuh Anda perlu turun sekitar 2 derajat. Jika kamar Anda seperti sauna, tubuh Anda tidak bisa mendingin untuk memulai tidur. Suhu tidur yang ideal sebenarnya antara 18 hingga 19 D atau sekitar 65 hingga 67 grade. Saya tahu itu terdengar sangat dingin, tapi inilah triknya. Jaga agar ruangan tetap sejuk, tetapi gunakan selimut hangat dan kenakan kaos kaki. Ya, kaos kaki. Kaki yang hangat dan ruangan yang sejuk adalah kombinasi ajaib. Ketika kaki Anda hangat, pembuluh darah Anda melebar, yang sebenarnya membantu panas tubuh internal Anda keluar, mendinginkan inti tubuh Anda. Ini memberitahu otak Anda bahwa sudah waktunya untuk tidur. Jadi turunkan suhu AC dan tarik selimut tebal Anda. Kita telah membahas banyak sekali informasi hari ini, dan saya tahu mungkin terasa banyak untuk diingat. Itulah mengapa saya punya satu permintaan penting sebelum Anda pergi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon luangkan waktu sejenak sekarang untuk mengklik tombol subscribe. Dengan melakukan itu, Anda bergabung dengan komunitas orang-orang seperti Anda yang mengambil alih kesehatan mereka secara alami. Juga, dan ini krusial, saya ingin Anda menemukan tombol simpan atau bookmark di bawah video ini. Mengapa? Karena Anda mungkin tidak akan menguasai teknik-teknik ini malam ini. Anda mungkin bangun jam 3 pagi besok dan perlu penyegaran. Dengan menyimpan video ini, Anda menyimpan perangkat tidur ini tepat di meja samping tempat tidur Anda, siap kapanpun Anda membutuhkannya. Anda tidak perlu mencarinya di tengah malam. Bersabarlah dengan diri sendiri. Tubuh Anda ingin tidur, kita hanya membantunya mengingat caranya. Terima kasih telah mempercayakan waktu Anda kepada saya hari ini. Saya sangat berharap video ini memberi Anda kedamaian dan istirahat yang layak Anda dapatkan. Selamat malam, semoga tidur nyenyak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ribuan lansia telah merasakan manfaat dari video ini, jadi saya sangat merekomendasikan Anda untuk menontonnya. Klik untuk melanjutkan.